Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan tahun 2023 dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik sebagai tugas final oleh dosen Ibu Nur Husnul Khatimah SPD MPD. Baik, jadi di sini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia, yang kedua, tugas perkembangan individu berdasarkan usia, yang ketiga, teori perkembangan menurut para ahli, kemudian multiple intelligence, dan yang terakhir, studi kasus. Jadi pertama yang akan saya bahas yaitu tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Yang pertama yaitu pada masa bayi, pada usia 0-2 tahun. Pada masa bayi ini ada beberapa tahap, yaitu pertumbuhan fisiknya sangat cepat, contoh tinggi dan berat badan bayi bertambah pesat dalam tahun pertama. Kemudian ada tahap mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenali orang sekitar. Contohnya bayi mulai merangkak, berdiri, lalu berjalan, serta menyebut kata seperti mama, papa, dan sebagainya. Kemudian ada tahap terbentuknya ikatan emosional dengan pengasuh. Contohnya bayi menangis saat ditinggal ibu dan tenang saat digendong kembali. Kemudian ada masa anak-anak awal pada usia 2-5 tahun. Pada masa anak-anak awal ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama perkembangan motorik halus dan kasar. Contohnya anak mulai bisa menggambar bentuk sederhana dan melompat. Kemudian ada mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan imajinasi. Contohnya anak bercerita tentang teman khayalan atau bermain pura-pura. Kemudian ada tahap belajar mengontrol emosi dan mandiri dalam aktivitas dasar. Contohnya yaitu anak belajar makan sendiri dan mulai bisa mengatur emosi saat kecewa. Kemudian masa anak-anak akhir pada usia 6-11 tahun. Pada masa anak-anak akhir ini tahap yang tahap pertumbuhannya itu mulai berpikir logis tentang hal konkret. Contohnya anak memahami bahwa jumlah air tetap sama meski wadahnya berbeda bentuk. Kemudian tahap belajar bersosialisasi dan bekerja sama. Contohnya anak bermain dan bekerja sama dalam kelompok di sekolah. Dan tahap mengembangkan rasa percaya diri lewat pencapaian sekolah dan sosial. Contohnya, anak bangga setelah memenangkan lomba menggambar atau menjadi ketua kelas. Selanjutnya ada masa remaja pada usia 12-18 tahun. Pada masa remaja ini, tahap yang pertama yaitu perubahan fisik yang cepat atau pubertas. Nah, di sini masa remaja sudah mengalami pubertas. Contohnya, pertumbuhan tinggi badan, suara berubah, dan muncul jerawat. Kemudian tahap masa pencarian jati diri dan identitas. Contohnya, remaja mulai bertanya siapa saya dan mencoba berbagai gaya atau hobi. Kemudian ada tahap mulai mandiri dari orang tua dan membentuk relasi sosial yang lebih luas. Contohnya sering berkumpul dengan teman dan ingin mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya yaitu masa dewasa awal, pada usia 18-40 tahun. Pada masa dewasa awal ini ada beberapa tahap, yaitu menetapkan tujuan hidup seperti karir dan pernikahan. Contohnya memilih jurusan kuliah, melamar kerja, atau menikah. Kemudian tahap menjalin hubungan intim dan membentuk keluarga. Contohnya itu menjalin hubungan serius atau memiliki anak. Kemudian ada tahap mencapai stabilitas emosional dan ekonomi. Contohnya mulai mandiri secara finansial dan mampu mengatur emosi dalam menghadapi masalah. Kemudian ada masa madya pada usia 40-60 tahun. Pada masa madya ini tahapnya itu fokus pada produktivitas dan kontribusi sosial. Contohnya menjadi pemimpin di tempat kerja atau aktif dalam kegiatan sosial. Kemudian tahap refleksi terhadap pencapaian hidup. Contohnya merenungkan apakah hidup sesuai dengan harapan dan tujuan awal. Dan juga ada tahap mulai mengalami perubahan fisik ringan. Contohnya mulai memakai kacamata baca atau mengalami kelelahan lebih cepat.
Dan yang terakhir yaitu masa lanjut usia, dari usia 60 tahun ke atas. Pada masa lanjut usia ini tahapnya itu pada masa pensiun dan refleksi atas hidup. Contohnya berhenti bekerja dan mulai menikmati waktu bersama keluarga. Kemudian ada tahap menyesuaikan diri dengan kehilangan, entah itu kehilangan fisik maupun sosial. Contohnya mengalami kemunduran fisik atau ditinggal pasangan. Yang dan tahap yang terakhir yaitu fokus pada makna hidup dan penerimaan diri. Contohnya mengisi waktu dengan ibadah, berkebun atau bercerita kepada anak dan cucu. Selanjutnya ada materi tugas perkembangan individu berdasarkan usia. Jadi ada beberapa tugas dari perkembangan individu berdasarkan usianya. Yang pertama yaitu pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Tugasnya itu tugas perkembangannya yaitu membentuk rasa percaya kepada orang lain. Contohnya bayi tenang saat digendong ibunya karena merasa aman. Kemudian tugas yang kedua yaitu membangun ikatan emosional dengan pengasuhnya. Contohnya bayi menangis saat ditinggal dan tersenyum saat pengasuhnya kembali. Kemudian ada mulai mengembangkan kontrol motorik dasar. Contohnya bayi mulai duduk, merangkak, dan berjalan dengan bantuan. Kemudian pada anak-anak awal, tugas pada anak-anak awal yaitu belajar kemandirian dalam berpakaian, makan, dan buang air. Contohnya anak belajar memakai baju sendiri atau menggunakan toilet sendiri. Kemudian ada mengembangkan kontrol diri dan inisiatif. Contohnya anak mulai memilih permainan sendiri dan tahu kapan harus minta maaf. Selanjutnya yaitu tugas perkembangannya mengenal aturan dan mulai berinteraksi dengan teman sebaya. Contohnya anak mulai bermain bersama, menunggu giliran dan berbagi mainan. Kemudian pada anak-anak akhir, tugas perkembangan pada anak-anak akhir yaitu belajar membaca, menulis, dan berhitung. Contoh, anak mulai bisa membaca cerita sederhana dan menyelesaikan soal matematika dasar. Kemudian ada tugas mengembangkan tanggung jawab dan kerjasama. Contohnya yaitu anak ikut kerja kelompok di kelas atau membantu tugas rumah tangga ringan. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri lewat prestasi. Contohnya anak bangga ketika mendapat nilai bagus atau memenangkan lomba. Selanjutnya pada remaja. Tugas perkembangan pada remaja yaitu mencari dan membentuk identitas diri. Contohnya remaja mulai memilih gaya berpakaian atau hobi yang mencerminkan dirinya. Kemudian mengembangkan kemandirian dari orang tua. Contohnya remaja mulai mengambil keputusan sendiri seperti memilih jurusan sekolah. Kemudian ada mulai merencanakan masa depan dan memilih hubungan sosial lebih luas. Contohnya remaja mengikuti organisasi sekolah dan memikirkan karir impiannya. Selanjutnya ada dewasa awal. Tugas perkembangan dewasa awal itu seperti menjalin hubungan intim dan membangun keluarga. Contohnya menikah dan membesarkan anak. Kemudian ada menentukan dan mengejar karir. Contohnya bekerja sesuai di bidang studi atau membuka usaha sendiri. Dan mengembangkan stabilitas emosional dan sosial. Contohnya mampu menghadapi konflik secara dewasa dan menjaga hubungan dengan baik. Dan yang terakhir ada dewasa madya. Tugas perkembangan dewasa madya itu seperti memberi kontribusi kepada masyarakat dan membimbing generasi muda. Contohnya menjadi pembimbing di kantor atau aktif di kegiatan sosial atau masjid. Kemudian mencapai puncak karir dan kehidupan keluarga. Contohnya yaitu diangkat sebagai manajer atau menikmati kesuksesan anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan peran sosialnya. Contohnya menjaga pola hidup sehat, mulai memikirkan pensiun atau merawat orang tua. Materi selanjutnya yaitu teori perkembangan menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget.
Teori ini menjelaskan bagaimana anak berpikir dan memahami dunia melalui 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap perkembangan ini, anak belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh, dan juga mulai memahami konsep objek permanen bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Dan aktivitas utamanya yaitu seperti eksplorasi, meraih benda, dan memasukkan ke mulut. Kemudian ada praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Tahap perkembangan ini merupakan tahap perkembangan bahasa yang sangat pesat dan berpikir simbolik mulai berkembang, misalnya bermain pura-pura dan masih egosentris atau sulit memahami sudut pandang orang lain. Kemudian belum mampu berpikir logis secara penuh. Selanjutnya ada operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap perkembangan ini mulai berpikir logis tentang hal konkret. Kemudian mengerti konsep konservasi, misalnya jumlah air tetap sama meski bentuk wadah berubah. Dan mampu mengurutkan, mengklasifikasi, dan membandingkan. Selanjutnya ada operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak mampu berpikir abstrak dan logis, bisa memecahkan masalah secara sistematis, dan bisa memahami konsep moral, etika, dan berpikir hipotesis. Teori selanjutnya yaitu teori psikososial dari Erik Erikson. Teori ini menekankan perkembangan kepribadian dalam 8 tahap, dari bayi hingga dewasa lanjut, dengan konflik yang harus diselesaikan di setiap tahap, misal kepercayaan versus ketidakpercayaan, identitas versus kebingungan identitas. Dari 8 tahap yang dikembangkan oleh Erik Erikson, yang pertama yaitu trust versus mistrust dari usia 0 sampai 1 tahun. Maksud dari tahap ini adalah anak belajar apakah dunia dapat dipercaya melalui kasih sayang dari pengasuh. Dan keberhasilannya itu seperti rasa percaya dan aman. Dan dapat juga mengalami kegagalan seperti rasa takut dan curiga. Yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubt dari usia 1 sampai 3 tahun. Maksud dari tahap ini yaitu anak belajar mandiri, misalnya toilet training, memilih pakaian. Dan keberhasilannya itu anak bisa merasa percaya diri, dan kegagalannya rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian ada initiative versus guilt dari usia 3 sampai 6 tahun. Tahap ini yaitu anak mulai berinisiatif, bermain, bertanya, dan mencoba hal baru. Keberhasilannya rasa inisiatif dan percaya diri, dan kegagalannya merasa bersalah atas keinginan dan tindakannya. Kemudian tahap yang keempat yaitu industry versus inferiority dari usia 6 sampai 12 tahun. Maksud dari tahap ini yaitu anak mulai menilai kemampuan diri lewat sekolah dan aktivitas sosial. Keberhasilan yang bisa didapatkan yaitu rasa bangga atas pencapaian, dan kegagalan yang bisa didapatkan yaitu merasa rendah diri atau tidak mampu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu identity versus role confusion dari usia 12 sampai 18 tahun. Maksud dari tahap ini yaitu masa pencarian jati diri. Siapa saya? Keberhasilannya itu dapat identitas diri yang kuat, dan kegagalannya bisa kebingungan peran atau krisis identitas. Tahap selanjutnya yaitu intimacy versus isolation. Dimulai dari umur 18 sampai 40 tahun. Tahap ini fokus pada membentuk hubungan dekat dan bermakna. Keberhasilannya yang bisa didapat yaitu mampu menjalin hubungan intim, dan kegagalannya dapat merasakan kesepian. Kemudian tahap selanjutnya yaitu generativity versus stagnation dari usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, masa produktivitas membimbing generasi berikutnya atau berkarya. Keberhasilan yang dapat dirasakan yaitu merasa berguna, dan kegagalan merasa tidak berarti. Dan tahap yang terakhir yaitu integrity versus despair dari usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, sudah masanya refleksi atas hidup. Keberhasilannya itu dapat rasa puas dan utuh, dan kegagalannya bisa merasakan penyesalan dan keputusasaan. Materi selanjutnya yaitu multiple intelligence
Ada 8 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik. Yang dimaksud dari kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan. Ciri-cirinya yaitu suka membaca, menulis cerita, dan mudah menghafal kata. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematis. Kecerdasan ini seperti kemampuan berpikir logis, menganalisis, dan memecahkan masalah angka. Ciri-cirinya yaitu suka berhitung, bermain teka-teki logika, dan cepat memahami pola. Kemudian yang ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan ini mempunyai kemampuan memvisualisasikan dan memahami bentuk serta ruang. Ciri-cirinya itu pandai menggambar, membaca peta, dan merakit sesuatu. Kecerdasan yang keempat yaitu kecerdasan kinestik jasmani. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan ini mampu menggunakan tubuh untuk mengekspresikan diri atau membuat sesuatu. Ciri-cirinya yaitu aktif secara fisik, suka menari, olahraga, atau membuat kerajinan. Kemudian ada kecerdasan musikal. Anak-anak yang mempunyai kecerdasan ini mampu dalam memahami, menciptakan atau menikmati musik dan ritme. Ciri-cirinya yaitu suka bernyanyi, bermain alat musik, atau mengenali nada dengan baik. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Anak-anak yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Ciri-cirinya yaitu mudah bergaul, bekerja dalam kelompok, atau menjadi pemimpin tim. Dan ada juga kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini mampu memahami diri sendiri, perasaan, dan tujuan hidup. Ciri-cirinya yaitu reflektif, mandiri, mampu mengatur emosi, dan motivasi diri. Dan kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Yang dimaksud kecerdasan naturalis ini, anak-anak mampu mengenali, mengklasifikasi, dan berinteraksi dengan alam. Ciri-cirinya yaitu suka berkebun, mengamati hewan, atau peduli lingkungan. Selanjutnya materi terakhir yaitu ada studi kasus. Di sebuah kelas, guru menemukan bahwa ada siswa yang bernama Andi sangat pandai dalam berhitung dan logika, tetapi kesulitan dalam menulis karangan. Dan ada juga siswa yang bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tapi lemah dalam matematika. Nah, pendekatan pembelajaran apa yang dapat diterapkan guru? Nah, pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan guru itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya adalah guru menyesuaikan cara mengajar dan tugas berdasarkan kekuatan siswa. Contohnya untuk Andi. Andi diberi tugas yang menggunakan angka, grafik, dan logika. Misalnya, membuat diagram cerita atau menulis laporan dengan struktur yang logis. Dan tugas untuk Lala yaitu diberi tugas menulis narasi tentang konsep matematika, seperti membuat puisi tentang pecahan atau cerita tentang angka. Kemudian, bagaimana penilaian guru berdasarkan teori multiple intelligence, seperti menggunakan beragam bentuk penilaian, seperti penilaian tulisan esai, puisi, dan laporan. Ada juga penilaian lisan seperti presentasi dan debat. Kemudian ada juga penilaian visual seperti poster dan mind map. Kemudian ada penilaian praktik seperti proyek, eksperimen, dan demonstrasi. Guru juga dapat memberikan penilaian seperti nilai proses dan potensi, bukan hanya hasil akhir, seperti apresiasi kerja keras, kreativitas, dan keterlibatan siswa. Contohnya itu, Andi dinilai dari kemampuan logikanya, dan Lala dinilai dari ekspresi verbal dan tulisan kreatifnya. Kemudian libatkan juga siswa dalam refleksi diri, seperti siswa bisa menilai kemajuan diri sendiri dan menetapkan tujuan pembelajaran pribadi. Baik, itulah materi yang sudah saya bahas. Jadi kesimpulannya adalah setiap individu tumbuh melalui tahap perkembangan yang khas dan menghadapi tugas perkembangan tertentu. Teori perkembangan membantu guru memahami kebutuhan siswa sesuai usianya. Dengan memahami kecerdasan majemuk, guru dapat menciptakan strategi pembelajaran yang beragam dan penilaian yang adil, sehingga semua siswa dapat berkembang optimal sesuai potensi masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.